Pagi yang cerah pun datang lagi. Orang-orang pun berangkat menuju lapangan penambangan. Di dalam hati yang damai mereka selalu berharap, semoga hari ini pun pekerjaan berjalan aman. Mari bekerja, begitulah tekad kuat yang terpancar dari wajah-wajah mereka. Di dalam tambang, kegiatan berjalan terus-menerus siang malam tanpa berhenti. Hari kemarin, hari ini dan hari esok, kipas angin utama terus-menerus berputar untuk menjaga ventilasi udara di dalam lorong. Hari ini pun semoga berjalan aman. Kalimat harapan yang juga merupakan tekad kerja ini dapat bangkit berkat adanya ventilasi udara tersebut. Kalau begitu, marilah kita berpikir bersama mengenai ventilasi udara yang begitu penting untuk pekerjaan di dalam tambang. Ventilasi udara adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada dalam tambang batu bara. Tujuannya ada 4, yaitu menyingkirkan gas metan, menyingkirkan gas berbahaya dan beracun, mendinginkan udara di dalam lorong tambang, serta mensuplai udara segar. Berikut ini akan dijelaskan hal-hal tersebut secara ringkas. Pada umumnya, di dalam tambang akan timbul gas yang dapat terbakar seperti gas metan. Supaya gas ini tidak meledak atau terbakar, perlu diencerkan dengan udara segar, dikirim keluar tambang, dan kemudian disingkirkan. Mengenai hal ini, Peraturan Keamanan Tambang Batu Bara biasanya menetapkan bahwa konsentrasi gas metan di lapangan kerja harus di bawah 1,5%. Namun angka ini dapat berubah menurut tujuan penggunaan lorong dan cara penyalaan api bor tembak. Gas berbahaya dan beracun seperti gas asam karbon, gas karbon monoksida, dan gas karbon dioksida yang terbentuk karena pernapasan manusia, oksidasi batu bara, pembusukan kayu di dalam tambang, dan gas hasil peledakan harus diencerkan dan disingkirkan keluar lorong tambang. Peraturan keamanan menetapkan bahwa konsentrasi gas asam karbon harus di bawah 1%. Pendinginan udara di dalam tambang yang mengalami pemanasan akibat panas bumi dan penggunaan motor juga merupakan salah satu tujuan ventilasi udara untuk dapat mempertahankan suhu dan kelembaban yang sesuai untuk bekerja. Udara segar yang telah dihilangkan serbuk debunya, di mana kandungan oksigennya lebih dari 19% dan kandungan gas asam karbonnya di bawah 2%, harus disuplai ke dalam lorong tambang melalui ventilasi udara. Peraturan keamanan telah menetapkan bahwa untuk tambang batu bara jenis keras, pada keadaan jumlah pekerja maksimum, harus diadakan ventilasi udara lebih dari 3 meter kubik per menit untuk setiap orang. Ini adalah suasana eksperimen ledakan gas dan debu batu bara di lokasi tambang percobaan. Apabila tidak menyingkirkan gas metan, akan timbul bahaya seperti ini. Apabila terdapat sumber api, ada kemungkinan gas metan dapat menyebabkan ledakan gas. Sudah banyak terjadi kasus ledakan gas yang memakan banyak korban manusia sekaligus. Kalau begitu, bagaimana cara mencegah ledakan gas yang menakutkan, sekaligus mendapatkan ventilasi udara yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan? Marilah berikut ini kita mempelajarinya. Secara garis besar, ventilasi di dalam tambang dapat dibagi menjadi ventilasi utama dan ventilasi lokal. Pertama-tama akan dijelaskan mengenai ventilasi utama. Biasanya, kipas angin utama diletakkan di mulut lubang keluar udara. Dengan demikian, udara akan masuk dari mulut lubang masuk udara, selanjutnya melewati lorong udara masuk utama, lokasi penambangan, kemudian melalui lorong udara keluar utama, akhirnya mengalir ke mulut lubang keluar udara. Mekanisme ini mirip dengan sistem peredaran darah manusia
yaitu cairan darah bersih melewati pembuluh nadi menuju ke seluruh tubuh untuk mensuplai oksigen, kemudian mengambil gas asam karbon dan kembali ke jantung melalui pembuluh balik. Cairan darah berperan sebagai udara ventilasi dan jantung berperan sebagai kipas angin utama. Udara ventilasi sangat penting bagaikan cairan darah tersebut. Bagaimana cara menjaga ventilasi udara yang begitu penting ini? Dan selanjutnya, bagaimana seharusnya sistem ventilasi itu? Berapa luas penampang lorong yang dibutuhkan? Apakah kipas angin utama saat ini sudah cukup baik? Dan sebagainya. Semua ini selalu menjadi bahan pertimbangan setiap tambang batu bara. Bahkan apabila diperlukan, membuat perencanaan berdasarkan perhitungan ventilasi dengan bantuan komputer. Pada ventilasi utama, pertama yang penting adalah menjaga luas penampang lorong yang diperlukan. Biasanya, lorong dibuat dengan ukuran yang sedikit dilebihkan. Namun akibat tekanan tanah yang melebihi perkiraan semula dan penyebab lainnya, ada kemungkinan penampangnya menjadi kecil. Dalam hal seperti ini, apa yang terjadi pada jumlah aliran udara? Apabila lorong menjadi sempit, maka jumlah aliran udara akan berkurang drastis. Misalnya, apabila luas penampang lorong menjadi sekitar 70%, ada kemungkinan jumlah aliran udara menjadi sekitar setengahnya. Oleh karena itu, harus dijaga luas penampang yang diperlukan, misalnya dengan memperbesar ukuran lorong. Apabila meletakkan penghalang pada lorong seperti ini, akan mengakibatkan penyempitan luas penampang lorong, sehingga jumlah aliran udara berkurang. Kereta tambang harus diletakkan di tempat yang telah ditentukan. Janganlah meletakkannya di tempat lain, terutama di lorong ventilasi yang penampangnya sempit. Pemeliharaan pintu gerbang yang disebut juga pintu ventilasi atau pintu angin sangat penting bagi ventilasi utama. Seperti sudah diketahui, pintu gerbang bekerja bagaikan polisi lalu lintas bagi udara ventilasi yang berfungsi memperlancar aliran udara hingga ke permukaan kerja atau working phase paling ujung. Pintu gerbang dibuat pada dua tempat lebih dengan jarak tertentu. Tetapi apabila pintu dibuka sekaligus, udara ventilasi akan melakukan hubungan singkat, sehingga udara ventilasi tidak sampai ke permukaan kerja di ujung. Peraturan keamanan mewajibkan segera menutup pintu kepada orang yang telah membuka pintu gerbang untuk melewatinya. Di suatu tambang batu bara, pernah terjadi kasus seperti berikut ini. Ini adalah permukaan kerja penting yang sedang giat melakukan penggalian. Dari segi keamanan, tempat ini merupakan tempat yang terjaga sangat baik. Sebelum mulai bekerja, pertama-tama dilakukan pengecekan permukaan kerja. Sakiyama berbicara kepada petugas ventilasi. Pekerjaan petugas sebelumnya bagus, Pak. Kelihatannya semua akan belajar lancar. Ya, perhatikan keamanan dan bekerja yang baik, biar nanti dipuji juga oleh petugas jaga shift berikutnya. Betul, Pak. Itu harus penting. Seperti perkiraan semula, kegiatannya berjalan lancar dan pemasangan dinamit juga hampir selesai. Sakiyama, bahan tampingnya harus diisi sampai ke mulut lubang. Baik, Pak. Peralatannya juga tolong dibereskan. Saya mau mengukur kandungan gas. Setelah berkata demikian, petugas melakukan pengukuran kandungan gas dan serta-merta kaget. Kandungan gas metan yang sebelum pemasangan dinamit adalah 0,5% telah menjadi 1,4%. Pengukuran dilakukan 2 kali, namun hasilnya tetap sama. Petugas yang kaget segera pergi ke tempat kipas angin lokal, kemudian mengerat kapur dengan kuku dan melihat aliran serbuk keratan tersebut untuk memeriksa keadaan ventilasi udara. Ternyata angin induknya telah berkurang dan berubah menjadi angin resirkulasi. Oleh karena itu, dia segera menyuruh para pekerja untuk mengungsi. Kemudian, petugas melakukan tindakan darurat untuk mencegah angin resirkulasi, dan kepada para pekerja dia menyuruh untuk membuat pemagaran di pintu masuk ke permukaan kerja. Gasnya lebih banyak dari biasa, dan bahan peledak sudah dipasang, jadi jangan masuk ke dalam. Saya mau pergi memeriksa penyebab berkurangnya angin induk. Pokoknya jangan membiarkan siapapun juga untuk masuk ke dalam.
Waktu pergi memeriksa ke sisi pemasukan udara, ternyata di sekitar pintu gerbang ada kereta yang rodanya lepas dari rel dan sedang dilakukan penanganannya dalam keadaan pintu gerbang terbuka. Di sini sebenarnya telah ditetapkan bahwa jumlah gerbong kereta pada saat melalui pintu gerbang adalah 10 gerbong, tetapi ternyata ada 15 gerbong, sehingga terjadi pembukaan ganda pintu gerbang. Mengapa bekerja dalam keadaan pintu gerbangnya terbuka? Anginnya berkurang dan di permukaan kerja muncul gas, jadi nggak bisa kerja. Maaf Pak, tunggu sebentar. Tak lama lagi perbaikannya selesai Pak. Tidak bisa, pintu harus segera ditutup. Petugas memberi petunjuk supaya pekerjaan perbaikan dilakukan setelah memisahkan gerbong kereta dan menutup satu pintu gerbang. Kemudian dia juga memberitahu petugas transportasi. Dengan demikian, ventilasi di permukaan kerja juga kembali normal dan pekerjaan dapat dimulai lagi. Namun, sempat terjadi pertambahan gas yang membuat keadaan tidak aman, dan bukan hanya itu, pekerjaannya pun menjadi terlambat. Dengan melihat satu kasus ini, tentunya Anda menyadari betapa pentingnya pengawasan pintu gerbang tersebut. Pada suatu tambang batu bara, ada yang melengkapinya dengan fasilitas seperti ini. Fasilitas ini berfungsi untuk mencegah pembukaan ganda pintu gerbang. Seperti terlihat di sini, apabila satu pintu membuka, maka pintu yang lain tidak dapat dibuka. Pintu gerbang itu sangat penting, oleh karena itu harus berhati-hati agar tidak merusaknya. Tetapi, apabila tadi sengaja merusaknya atau menemukannya dalam keadaan rusak, maka segera harus diperbaiki. Dalam hal ini, harus segera memberitahu petugas yang bertanggung jawab, yaitu petugas ventilasi. Ada juga tambang batu bara yang mengupayakan berbagai cara untuk mencegah rusaknya pintu gerbang. Misalnya, memasang pintu gerbang otomatis pada lorong yang sering dilewati kereta, dan pada lorong yang tekanan tanahnya sangat tinggi. Dipasang pintu gerbang serbuk batuan, yaitu dengan membuat penyanggah dari kantong serbuk batuan. Seperti terlihat pada gambar, ada jenis pintu gerbang yang diberi lubang tempat udara ventilasi melewatinya. Ini disebut pintu pengatur yang mana diperlukan untuk mengatur jumlah aliran udara ventilasi. Ukuran pintu ini ditentukan sesudah melalui perencanaan yang matang, dengan mempertimbangkan distribusi jumlah udara yang diperlukan masing-masing pada lorong yang dilengkapi pintu pengatur dan lorong yang lain. Oleh karena itu, tidak boleh mengubah sembarang ukuran lubang pengatur tersebut. Peraturan keamanan menetapkan bahwa pada tambang batu bara perlu dilaksanakan pengukuran seperti jumlah aliran udara ventilasi dan konsentrasi gas mudah terbakar dengan frekuensi tertentu. Pengukuran dilakukan juga terhadap konsentrasi oksigen dan gas asam karbon, serta temperatur dan kelembaban. Jadi dapat dilihat betapa berperannya petugas ventilasi udara, hingga mereka bekerja tak kenal waktu. Pada kipas angin utama juga selalu dilakukan pengukuran, seperti jumlah aliran udara dan tekanan. Jadi, pengawasan ventilasi utama dilaksanakan tanpa mengenal istirahat. Pada beberapa tambang batu bara, unsur-unsur utama seperti ini diawasi secara terpusat. Untuk ventilasi utama harus dibuat perencanaan yang tepat, kemudian melaksanakan rencana tersebut, selalu meneliti dan memahami kondisi aktual, dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang baik. Namun, hal ini bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan hanya oleh petugas ventilasi udara. Seluruh karyawan yang bekerja di tambang batu bara perlu memahami betapa pentingnya ventilasi udara, sehingga mereka selalu berpikir apakah dari segi pengawasan ventilasi, pintu gerbang, peletakan gerbong kereta, dan lain-lain sudah cukup baik. Marilah kita mencamkan hal ini. Berikut ini akan dijelaskan mengenai ventilasi lokal yang menghembuskan angin ke permukaan kerja dan tempat lain. Pada ventilasi lokal digunakan kipas angin lokal, pipa angin, air jet, dan sebagainya. Jumlah udara ventilasi yang dibutuhkan dikirimkan secara paksa ke berbagai lokasi, seperti ke permukaan kerja.
Di daerah penggalian maju, excavation tidak dapat melakukan pekerjaan tanpa ventilasi lokal, terutama di tempat yang banyak gas metan. Walaupun terdapat ventilasi lokal, apabila terjadi kekurangan jumlah udara, maka terjadi pengendapan gas metan yang akan mengakibatkan bencana yang mengerikan. Oleh karena itu, perlu berhati-hati. Seorang petugas ventilasi udara pada tambang batubara yang bernama Suzuki sejak dulu mempunyai niat belajar untuk menambah pengetahuan mengenai ventilasi lokal. Kebetulan mendapat kesempatan untuk mengunjungi laboratorium di bawah Kementerian Perdagangan Internasional dan Perindustrian. Setelah bertemu dengan petugas yang berwenang, Suzuki segera mengajukan permohonan untuk diajarkan mengenai ventilasi lokal. Karena walaupun setiap hari ia menanganinya di lapangan, masih banyak hal yang belum jelas. Petugas laboratorium segera memulai keterangannya. Mengenai penelitian yang dilakukan di sini, kami akan menjelaskannya sambil melakukan eksperimen. Ventilasi lokal yang dilakukan umumnya berupa ventilasi tiup yang terdiri dari kipas angin lokal dan pipa angin, tetapi sebenarnya ada juga ventilasi sedot. Di tambang kami, selama ini selalu memakai ventilasi tiup. Apakah ventilasi sedot juga efektif, Pak? Kalau begitu, kami akan menjelaskannya melalui eksperimen. Ini adalah skala model untuk proses keluarnya gas metana yang kami campur asap dari permukaan kerja pada lorong tambang. Dengan demikian, keadaan penyingkiran gas melalui pipa angin dapat dilihat oleh mata. Mari kita lakukan eksperimen terhadap kedua proses, yaitu peniupan dan penyedotan. Yang atas adalah eksperimen ventilasi tiup dan yang bawah adalah ventilasi sedot. Pada ventilasi sedot yang bawah, pada bagian langit-langit terlihat adanya gas metana pekat yang menetap. Dan jika dibandingkan dengan ventilasi tiup yang atas, tentunya Anda dapat mengetahui bahwa percampuran dan penyingkiran gas metananya lebih lemah. Ventilasi sedot adalah metode yang efektif untuk penyingkiran asap atau serbuk dan debu. Peraturan keamanan menetapkan bahwa ujung pipa angin tidak boleh berjarak lebih dari 7 meter dari permukaan kerja. Apa arti jarak 7 meter ini, Pak? Yang atas adalah keadaan yang setara dengan ujung pipa angin berjarak 7 meter, yaitu seperti peraturan keamanan. Di sini, gas metana yang keluar dapat tercampur dan disingkirkan. Tetapi pada kasus di bawah, yaitu yang setara dengan jarak 12 meter, percampuran gas metana di sekitar permukaan kerja kurang memadai. Perlu dijelaskan bahwa eksperimen ini setara dengan laju aliran udara pada ujung pipa angin 70 meter kubik per menit dengan luas penampang lorong 10 meter persegi. Kalau begitu, apabila jarak ujung pipa angin tidak lebih dari 7 meter, apakah berarti laju aliran udara boleh lebih sedikit, Pak? Oh tidak, bukan berarti demikian. Ini adalah eksperimen dengan posisi ujung pipa angin yang sama-sama berjarak 7 meter. Tetapi pada kasus yang bawah, aliran udaranya berkurang drastis hingga tinggal 20 meter kubik per menit. Dalam kasus ini, gas metana di sekitar permukaan kerja tidak bergerak dan menjadi pekat. Dibandingkan dengan kasus yang atas, yaitu yang laju alirannya 70 meter kubik per menit, tentunya Anda dapat mengetahui bahwa penyingkiran gasnya lebih sulit. Kalau begitu, Pak, apabila aliran udaranya banyak, rasanya jarak ujung pipa angin boleh jauh. Bagaimana mengenai hal ini? Oh tidak, walaupun aliran udaranya banyak, apabila jarak ujung pipa angin ke permukaan kerja terlalu jauh, maka tidak dapat menyingkirkan gas. Pada eksperimen yang bawah, ujung pipa angin berjarak 15 meter dari permukaan kerja dan dialiri udara sebanyak 200 meter kubik per menit. Tetapi tidak dapat menyingkirkan gas di sekitar permukaan kerja. Cobalah bandingkan dengan kasus 7 meter dengan aliran 70 meter kubik per menit tadi. Ya, saya mengerti, Pak. Kalau begitu, apabila jarak ujung pipa angin tidak lebih dari 7 meter, apakah posisi penggantungan dan pengarahan ujung pipa angin tidak ada pengaruhnya? Tidak, tetap ada pengaruhnya.
Marilah kita coba dengan mengubah arah ujung pipa angin. Yang bawah adalah kasus ujung pipa angin yang digantung di sebelah kiri dan diarahkan ke sebelah kanan permukaan kerja, yakni dibuat arilan diagonal. Dalam kasus ini, percampuran gas metana tidak sempurna dan ada bagian yang diam. Sedangkan pada kasus yang atas, masalah seperti ini hampir tidak ada. Kalau begitu, Pak, hal apa yang harus diperhatikan untuk menyingkirkan gas metana yang muncul di tengah lorong? Ya, itu juga hal yang penting. Ini adalah eksperimen yang menggambarkan keadaan keluarnya gas metana dari langit-langit di tengah lorong yang kami buat agar dapat dilihat oleh mata. Yang atas adalah kasus dengan kecepatan udara di lorong kurang lebih 30 meter per menit. Sedangkan yang bawah adalah kasus kurang lebih 10 meter per menit. Di sini dapat dilihat dengan jelas perbedaan keadaan menetapnya gas di daerah langit-langit lorong, yakni masalah kecepatan udara. Untuk pencampuran dan penyingkiran gas diam, serta penyingkiran gas metana di cekungan, sebaiknya digunakan air jet. Ventilasi lokal yang tepat sangat penting buat menjaga keamanan. Di lapangan yang sebenarnya, keadaannya berbeda dengan eksperimen di sini, karena tidak terlihat oleh mata. Oleh karena itu, harus dilakukan pengukuran yang teliti dengan alat pengukur gas. Kemudian hal-hal seperti laju aliran udara, posisi, dan arah ujung pipa angin diatur pada keadaan yang paling tepat. Terima kasih, Pak. Banyak hal yang dapat saya pelajari di sini. Setelah kembali ke lapangan, akan saya ceritakan juga kepada rekan kerja saya. Dan apa yang telah dipelajari di sini akan saya terapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih banyak atas segala keterangan Bapak. Terima kasih kembali. Hal-hal yang baru dijelaskan tersebut perlu dipegang sebagai pengetahuan dasar, dan berdasarkan itu perlu melaksanakan praktek lapangan dengan tepat. Berikut ini akan diperkenalkan cara yang digunakan oleh suatu tambang batu bara untuk mengetahui laju aliran udara di ujung pipa angin secara kasar, yaitu dengan menggunakan papan pengecek laju aliran udara pada pipa angin. Pada cara ini, laju aliran udara diketahui dari sudut yang dibentuk oleh papan yang digantungkan di ujung pipa angin. Pemeliharaan pipa angin mulai dari kipas angin lokal hingga permukaan kerja juga hal yang penting. Untuk mengecilkan tahanan pada pipa angin sedapat mungkin, maka pipa digantung lurus atau kalaupun terpaksa dibelokkan, maka usahakan agar belokannya tidak mendadak. Tentu saja pipa angin harus digantung pada posisi sedemikian rupa sehingga tidak terkena kereta atau barang yang diangkutnya. Apabila pipa angin rusak atau penyambungannya kurang baik, maka angin bocornya menjadi banyak, sehingga angin untuk menyapu permukaan kerja berkurang. Seperti telah diketahui pada eksperimen tadi, bila jumlah udara ventilasi di permukaan kerja berkurang, maka ada kemungkinan bahaya bertambahnya gas metan. Kipas angin lokal harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak ada penyedotan ulang udara yang telah dibuang. Dan tentunya sudah Anda ketahui bahwa untuk jumlah udara ventilasi lokal yang dibutuhkan harus tersedia angin induk yang cukup. Kipas angin lokal harus dioperasikan terus-menerus, kecuali dalam hal yang khusus. Sudah barang tentu, tidak dapat diizinkan hal seperti matikan saja kipasnya karena berisik. Apabila kipas angin lokal terhenti, sehingga dikhawatirkan adanya bahaya, maka petugas yang bertanggung jawab harus memberi perintah mengungsi kepada para pekerja, dan bila diperlukan harus membuat pagar dan tanda larangan masuk. Di dalam pagar yang bertanda peringatan dilarang masuk, keadaannya sangat berbahaya, karena ada gas metan diam dan kekurangan oksigen. Oleh karena itu, jangan masuk ke dalam, apalagi beristirahat di dalam, seperti gambar ini. Seperti kita lihat sejauh ini, maka ventilasi udara adalah hal yang paling penting. Berhentinya ventilasi udara sama artinya dengan berhentinya peredaran darah pada tubuh manusia. Oleh karena itu, kita semua yang bekerja di tambang batu bara harus berupaya
agar ventilasi udara yang begitu penting ini dapat tersebar secara efektif hingga ke sudut-sudut yang paling jauh sekalipun. Untuk itu, sangat diperlukan untuk menjaga luas penampang lorong, tidak membuka pintu gerbang sekaligus, menempatkan kipas angin utama dan pipa angin dengan tepat, dan selalu harus dapat memantau mengenai apakah sedang terjadi keadaan yang tidak normal. Marilah kita semua yang bekerja di tambang batubara bertekad untuk mentaati segala sesuatu yang telah ditetapkan dan memberi perhatian yang cukup terhadap masalah pengaturan ventilasi udara ini. Marilah kita lakukan pengaturan ventilasi udara yang benar, agar lingkungan kerja kita menjadi lingkungan yang cerah ceria dan penuh harapan.